Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Rizky Nugroho dari kelas 11 IPA 3. Ingin menyampaikan materi tentang Organisasi Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia dalam tugas sejarah Indonesia. Mari kita mulai. 1. Organisasi Perhimpunan Indonesia. Latar belakang. Pada mulanya, organisasi tersebut hanya merupakan organisasi sosial. Tetapi sejak berakhirnya Perang Dunia I, perasaan anti-kolonialisme dan imperialisme di kalangan pemimpin-pemimpin Indis Feringing semakin menongol. Lebih-lebih sejak adanya seruan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, untuk menentukan nasib sendiri. Keinginan para pelajar Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda semakin kuat. Tujuan organisasi. Terbentuknya Perhimpunan Indonesia mempunyai tujuan untuk menyasarkan mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat. Mereka harus sadar dan memiliki semangat dalam persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, tujuannya adalah sebagai elit intelektual yang berprofesional. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat. 1. Muhammad Hatta, 2. JB Sitanala, 3. Iwakusuma Sumantri, 4. Sastro Mulyono, dan 5. Mangunkusumo. Kontribusi atau hal yang sudah organisasi ini lakukan. Kegiatan-kegiatan internasional Perhimpunan Indonesia adalah menghadiri Kongres Anti Peperangan dan Penjajahan, Kongres Demokratik Internasional, menjalin hubungan dengan aktivis anti penjajahan di berbagai kota di Eropa, menjalin kerjasama dengan Liga Anti Imperialisme. Selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia. Latar belakang. Secara singkat, latar belakangnya terbentuk PKI, yaitu untuk melawan ideologi kapitalisme yang berkembang pesat di Indonesia. Para tokoh PKI berpendapat bahwa untuk melawan kapitalis, yaitu dengan ideologi komunis. PKI didirikan pada tahun 1924 dengan tujuan untuk menghimpun dan menyatukan tokoh-tokoh nasionalis, serta memperjuangkan nasib kaum buruh dan rakyat jelata. Tujuan organisasi. Gerakan anti pemerintah Hindia Belanda, menghapus kelas-kelas sosial, menghapus kapitalisme, mengubah dasar negara Pancasila. Pelaku yang terlibat ada banyak. Salah satunya adalah Muso, Amir Syafirudin, Den Aidit, Alimin Prawirodirjo, Darson Utomo Ramlan, Misbah Samaun, Heng Sneflit, Abdul Latif, dan Hendra Ningrat. Korban yang terlibat yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Harjono, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo, Brigadir Jenderal Donald Isa Panjaitan, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Hal yang sudah organisasi lakukan, kekejaman PKI dari masa ke masa. Sejarah Indonesia pada 1948 ditandai dengan adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI, di Madiun. Didahului gerakan revolusioner yang disebut formal fase non-parlementer, yakni pengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Peristiwanya terjadi pada 18 September 1948 dipimpin Amir Syafruddin dan Muso. Sejak 1960-an, daerah Jawa Tengah dikenal menjadi basis PKI, terutama di Solo, Kartosuryo, Boyolali, dan Klaten. Banyak aksi sepihak yang ditunjukkan kepada lawan politik, tokoh agama, dan orang-orang sipil tak berdosa. Di antaranya penculikan dan penghilangan paksa 4 orang di Klaten dan hingga kini tidak diketahui kuburannya. Peristiwa Kaninggoro. Di Kaninggoro, Kediri di Jawa Timur, tempat dilangsungkannya acara mental training oleh pelajar Islam Indonesia PII. Saat itu pada 13 Januari 1965 di tengah acara anggota PKI melakukan penggebrekan di pagi hari setelah peserta melaksanakan sholat subuh. Saat itu orang-orang PKI serta merta datang dan merampok menyerbu lokasi mental training. Peristiwa Cemetuk, Banyuwangi. Informasi didapat dari kesaksian Mudori, saksi mata yang berhasil meloloskan diri dari usaha pembunuhan oleh PKI, kemudian memberikan kesaksian mengenai peristiwa Cemetuk ini di Banyuwangi. Aksi PKI di Banyuwangi berkaitan langsung dengan G30S PKI di Jakarta. Hal yang sudah organisasi lakukan. Selanjutnya adalah kekejaman PKI dari masa ke masa. Kasus tukeran Sumur Kenongo Mulyo terungkap atas kesaksian Kelan Suryo Martono, 73 tahun, beralamat di desa Giringan, pekerjaan sebagai petani di Jawa Timur. Peristiwa tukeran terjadi pada 1948. Kasus Kresek di Madiun terungkap berdasarkan kesaksian Kiai Haji Ahmad Junaidi, anak kandung dari salah satu seorang korban bernama Kiai Haji Barokah Basarudin. Sejumlah kiai diculik dan dibunuh, diduga kuat sebelum dibunuh mereka dianiaya.
Selanjutnya adalah kasus pembantaian di Markas Gebung, Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan keterangan para saksi, korban penculikan di desa Gebung, korbannya ditahan 12 hari. Hampir-hampir tidak diberi makan. Mereka terkurung di dalam tanah yang terkunci, lalu rumah mereka dibakar. Penculikan disertai pembunuhan terjadi pasca G13 PKI. Korbannya adalah Imam Mursyid dan kawannya, termasuk Kiai Zainuddin atas kesaksian Jaini bin Ramlan 65 tahun, adik kandung korban Imam Mursyid. Selanjutnya ada di buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, tulisan Sugiarso Surojo di halaman 331-332. Di antaranya mengungkapkan kasus kekejaman PKI seperti di Rojo Tangan, Ngunut, Kaliwadi, dan Bojo Langu. Mereka melakukan praktik intimidasi terhadap rakyat dan merampok harta kekayaan penduduk, membunuh orang tak berdosa dengan sasaran utama golongan beragama. Ada banyak ya. Selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia. Latar belakang. Partai Nasional Indonesia PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan PNI baru memasok sejumlah perdana menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada 1950-an dan 1960-an. Namun partai ini dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973 oleh Presiden kedua RI Soeharto. Tujuan organisasi bertujuan untuk membangkitkan kesadaran nasionalisme, antara lain dengan menginsyafkan rakyat akan besarnya penderitaan dalam menghadapi eksploitasi ekonomi, sosial, dan politik yang dijalankan penguasa kolonial, dan untuk mencapai Indonesia yang merdeka dan terlepas dari penjajahan, mewujudkan rasa nasionalisme dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Tokoh pendiri Partai Nasional Indonesia atau PNI, Dr. Cipto Mangunkusumo, Budiarto Martoatmojo, Ishak Samsi Sastrowidodo, Sartono Sunario Soekarno. Kontribusi atau hal yang sudah organisasi ini lakukan. Besarnya peranan Partai Nasional Indonesia pada masa pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan melopori berdirinya Partai Nasional Indonesia oleh situasi sosiopolitik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) serta berbagai usaha yang dilakukan PNI untuk memperkuat diri dan mempengaruhi dalam masyarakat, yaitu melalui usaha-usaha ke dalam seperti mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah, dan usaha keluar seperti memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI maksud saya. Sekian ilmu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafidz Rizky Nugroho dari kelas 11 IPA 3 pamit undur diri. Terima kasih.